Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik ya. Baik. Meskipun kondisi kita sekarang saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19, tapi Bapak mengharapkan kepada kalian tetap selalu bersemangat dalam melaksanakan belajar. Baik, sebelum memulai kegiatan kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan KM dipimpin untuk berdoa. Arya, silakan. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baca doa dalam hati, mulai. Doa selesai. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana caranya menggunakan software audio digital ya. Audio digital ini aplikasinya banyak sekali ya. Ada Adobe Audition, kemudian ada lagi Steinberg, kemudian ada lagi Pro Tools, Catwalk dan lain sebagainya. Jadi hari ini yang akan kita gunakan aplikasinya yaitu Adobe Audition versi 3.0. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah diharapkan kalian dapat menggunakan software audio digital dan dapat merekam audio sederhana. Sebelum kita memulai kegiatan kali ini, ada beberapa peralatan yang perlu dipersiapkan ya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah laptop atau personal computer yang dilengkapi dengan aplikasi Adobe Audition. Berikutnya adalah USB audio splitter. Ini ada penghubung untuk headphone dan di sebelahnya penghubung untuk alat input mikrofon. Yang ujungnya ini berupa penghubung USB, nanti dihubungkan ke USB port komputer atau laptop. Berikutnya yaitu mikrofon. Mikrofon ini berfungsi sebagai alat input. Nanti audio yang kita rekam melalui mikrofon ini. Alat berikutnya yaitu headphone. Headphone ini berfungsi sebagai alat output untuk mendengarkan audio yang sedang kita rekam dan juga untuk mengecek hasil rekaman audio yang sudah kita rekam. Cara menghubungkan alat input dan output dengan komputer atau laptop adalah sebagai berikut. Yang pertama, hubungkan USB audio splitter ke laptop atau personal computer. Setelah itu kita hubungkan mikrofon ke USB audio splitter. Kemudian setelah itu kita hubungkan juga headphone. Nah, sekarang sudah terhubung. Ini penghubung mikrofon, ini penghubung headphone. Berikutnya, jika sudah dihubungkan perangkat input-output dengan laptop atau komputernya, selanjutnya kita setting atau kita masuk ke dalam software Adobe Audition 3.0 ya. Baik, langkahnya yaitu kita buka aplikasinya, bisa melalui desktop yang ada di sebelah sini ya. Kemudian bisa juga klik All Program sini, cari aplikasi Adobe Audition 3.0 ya. Kita klik, kita buka ya. Kemudian tunggu hingga nanti tampilannya terbuka. Nah, seperti ini ya. Ini sudah terbuka tampilan dari Adobe Audition versi 3.0. Nah, di sini ya ada beberapa menu tampilan yang harus kalian ketahui. Yang pertama di sini ada menu bar ya, ada file, edit, view, effects, generate, kemudian favorites, options, window dan help. Kemudian berikutnya di sini juga ada fasilitas untuk menyimpan file audio ya ke dalam berbagai format ya. Bisa MP3, bisa WAV dan lain sebagainya. Ini tidak aktif karena belum ada file audio di dalamnya yang kita buat. Kemudian berikutnya di sini ada tampilan
edit dan multitrack. Kemudian ada juga tampilan CD ya. Di sini untuk edit, ini tampilannya seperti ini. Ini single track ya. Jadi hanya satu suara ya. Kemudian di sini ada multitrack ya. Multitrack ini fungsinya untuk merekam atau mengolah lebih dari satu track suara. Misal di sini ada namanya track 1, ini untuk suara vokal misalkan ya. Kemudian ini track 2 nanti digunakan untuk jalur atau track suara instrumen gitar misalkan. Track 3 nanti digunakan untuk track jalur suara piano misalkan ya. Track 4 misalkan untuk jalur atau track suara drum misalkan. Nah, jadi kita bisa merekam lebih dari suatu suara di sini. Nah, ini fungsi dari multitrack. Nah, balik lagi ke single track ya. Kemudian di bawahnya ini ada files, ada efek ya. Files ini nanti adalah kumpulan file-file audio, baik yang sudah kita rekam ataupun kita mengambil file audio yang sudah jadi ya. Nanti kumpulan filenya ada di sini. Contoh nih, kita buka contoh file suara ya. Misalnya ini track 1, klik open. Nah, dia akan tertampung di sini ya. Kemudian kita buka lagi, cari lagi file yang lain ya. Misalkan yang ini tes. Nah, kita di sini ada file tes dan track 1 ya. Jika kita ingin memasukkan ke sini, maka kita tinggal seret aja ya seperti ini. Nah, ini adalah file suaranya. Setelah file di sebelahnya ada efek ya. Nah, ini efek-efek ini sangat penting ya untuk membuat kualitas audio yang kita rekam atau yang kita olah ini menjadi lebih baik ya, atau lebih bagus. Seperti meningkatkan level audio, kemudian menjernihkan suara ya, memberikan efek gaung atau gema, delay, echo, atau menghilangkan noise ya. Ini di sini terdapat berbagai fasilitas efek yang bisa digunakan. Baik, berikutnya di bawahnya ada fasilitas transport ya. Di sini untuk play audio, kemudian stop audio, pause, kemudian di sini ada tombol merekam ya. Jika kita ingin merekam suara. Kemudian di sini ada time ya untuk menunjukkan waktu. Kemudian di sebelahnya ini ada zoom. Zoom ini fungsinya untuk memperbesar dan memperkecil tampilan track audio ya. Oke, kemudian levels. Levels ini fungsinya untuk menunjukkan tingkat dari suara yang akan kita play ya. Oke, misalkan di sini masukkan contoh audio ya. Nah, semakin besar maka dia akan levelnya semakin naik gitu ya. Baik, sekarang kita coba untuk merekam suara ya menggunakan mikrofon. Untuk mulai merekam, sebelumnya kita setting dulu ya hardware-nya. Ya, posisinya ada di edit, kemudian di sini pilih audio hardware setup. Ya, di sini ada beberapa tab yaitu edit view, multi-track view, surround recorder ya. Nah, karena sekarang kita posisi tampilan Adobe Audition ini sedang berada di edit view ya, yang ini sedang aktif nih, maka di audio hardware setupnya ini di tabnya kita pilih edit view. Ya, ini ada beberapa settingan yang harus kita setting ya. Ini audio drivernya biarkan saja, kemudian input dan outputnya perlu kita setting ya. Nah, di sini default input, karena kita menggunakan USB audio splitter, maka kita pilih yang ini, mikrofon USB audio. Kemudian untuk outputnya kita gunakan speaker USB audio. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, setting hardware sudah selesai. Sekarang kita pasang headsetnya. Kemudian kita siapkan mic-nya ya. Kemudian kita masuk ke tombol recording yang ini, yang berwarna merah ya. Kita klik recordingnya. Nah, kemudian di sini kita pilih settingan untuk audionya. Saya pilih 48.000 untuk sample rate-nya. Kemudian channel kita pilih stereo, resolusinya 32 bit. Kalau sudah, kita klik OK. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cek 1 2 3 tes percobaan. Nah, untuk menyetopnya rekamannya kalau sudah selesai kita klik stop di sini ya. Oke, nah ini adalah hasil suara yang sudah kita rekam ya. Ini berupa gelombang-gelombang ya. Bisa kita perbesar, bisa kita perkecil ya. Tampilannya ya. Nah, jika kita perbesar di zoom ini, walaupun tampilannya membesar, tapi tidak mempengaruhi dari level audio. Ini hanya untuk tampilan saja, agar mempermudah kita untuk menganalisis apa kekurangan dari audio tersebut ya. Oke, kita coba untuk sedikit mengeditnya. Setelah itu kita menyimpan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saja suara yang akan saya simpan ya. Nah, yang tidak dibutuhkan bisa kita buang ya. Caranya yaitu dengan memblok audio yang tidak kita butuhkan ya. Diklik kemudian blok seperti ini. Setelah itu kita klik kanan, klik mute. Atau bisa juga di blok kemudian klik tombol delete di keyboard. Ya, maka suaranya akan hilang. Nah, begitupun yang sebelah sini karena ini tidak kita butuhkan ya. Kita hanya membutuhkan suara yang ini saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu aja ya, maka yang ini kita blok terus sampai ujung. Setelah itu klik tombol delete di keyboard ya. Nah, ini suara yang kita ambil tadi. Coba kita beri efek ya agar suaranya lebih bagus ya. Efek yang saya beri di sini amplitude and compression, kemudian pilihnya multi band kompresor ya. Kemudian di sini ada efek preset, pilih yang broadcast. Kemudian ini kita klik OK, maka audionya akan membesar seperti ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah itu kita beri juga efek graphic equalizer. Kita klik double klik saja efeknya. Nah, di sini juga sama ada preset yang sudah disediakan oleh Adobe Audition. Nah, saya pilihnya di sini lead vocal, presence and clarity ya. Nah, ini juga bisa kita setting manual ya. Misalkan ini treble-nya mau kita naikin ya, bisa kita preview atau cek seperti apa nanti hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga bisa kita besarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah klik OK. Apabila sudah selesai ya, kita simpan suaranya ke dalam format audio, bisa itu MP3 ataupun WAV atau yang lainnya ya. Caranya kita klik file di sini, kemudian klik save as ya. Kita tentukan posisinya mau disimpan di mana ya. Nah, terserah mau posisinya di mana. Kali ini saya akan menyimpannya di folder audio ya. Kemudian file namanya saya beri nama tes ya. Kemudian tipe filenya ini bisa kita rubah sesuai kebutuhan. Ya, di sini bisa disimpan sebagai MP3 juga. Tapi untuk hasil yang jernih, saya akan menyimpannya dengan format WAV. Ya, ini saya biarkan saja, nggak saya rubah. Kalau sudah, kita klik tombol save. Nah, kalau sudah disimpan, ya di sini juga filenya akan berubah menjadi tes, ya, .wav. Nah, itu adalah proses merekam single track, ya, atau edit view tadi ya. Oke, proses penyimpanan audio sudah selesai. Sekarang kita coba cek audio yang sudah kita rekam tadi ya. Ini kita minimize dulu. Kemudian kita masuk Windows Explorer. Kemudian ini foldernya audio ya. Nah, ini hasil yang sudah kita rekam tadi ya. Namanya di sini tes ya. Ini tipenya WAV file ya. Di atas juga ada tes ya. Ini adalah file projectnya ya, di file. Jika kita ingin mengedit lagi di kemudian hari, nah kita bisa klik tes ini, yang ini ya. Baik, proses rekaman single track sudah kita lakukan ya. Sekarang saatnya kalian mencoba sendiri. Apabila terdapat kendala, jangan ragu untuk bertanya. Terima kasih dan selamat mencoba.